Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nuriatul Hikmah, jurnalis Warta Kota. Event Super Bowl Run kemarin baru saja dilaksanakan tanggal 11 Desember 2022. Masih angkat-angkat nih. Di dalamnya banyak sekali cerita-cerita, termasuk juga diikuti oleh para pelari-pelari yang di belakangnya itu memiliki background yang beda-beda. Saat ini saya akan mengajak Sobat Tribuners semuanya untuk berjumpa dengan salah satu pelari yang pada saat itu mengikuti event Super Bowl Run ke-7 ya Pak ya. Boleh dengan Pak Gatot. Ya, Halo Pak Gatot. Selamat sore Mbak Nuria. Sehat? Sehat. Oke, nah Pak Gatot ini adalah salah satu pelari hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena beliau itu mengabadikan semua proses larinya di Super Bowl Run ya, dari pertama kali start sampai ending. Nah, kemudian tulisannya itu dipublis sampai dinotis ya Pak ya. Yeah. Salah satu hal yang saya notice Pak dari tulisan Bapak adalah biasanya orang itu maunya finish pertama, tapi kalau Bapak yang penting nggak jadi paling terakhir. Kenapa Pak? Bisa diceritakan mungkin? Begini Mbak, sejak tahun 2022 ini, sejak event fisikal sudah bisa diselenggarakan lagi, saya mencoba mendaftar beberapa event. Saya boleh sebut ya, pertama Juli tahun ini, saya lari di Run to Care dari Prapat ke Medan untuk charity sebuah rumah asuh di Medan 159 kilo. Terus sudah itu saya mendaftar lagi di Tangerang Selatan full marathon. Saya mendaftar lagi di Labuan Bajo full marathon. Saya mendaftar lagi di Pangandaran atau Jabar International Marathon. Dan saya terakhir mendaftar di UI Ultra 70 kilo. Semua yang saya daftar, entah apa yang terjadi dengan nasib saya 2 tahun tanpa event fisikal, jadi kita cuma ikut virtual selama pandemi. Rupanya saya melorot, baik kecepatan, mungkin juga teknik saya berlari. Dan dari berapa ya, sebut aja semua event tadi itu, entah 5 atau 6, saya itu selalu masuk paling terakhir. Benar-benar paling terakhir? Benar-benar paling terakhir, dan diselebrasi Mbak. Wow. Iya, diselebrasi. Marshall tuh ngikutin saya itu dari kira-kira berapa puluh kilometer sebelum masuk finish. Kalau itu ultra, kalau itu full marathon ya kira-kira dari 20 kilometer. Ada yang aneh saya pikir gitu. Karena memang sebelum-sebelumnya waktu sebelum pandemi saya nggak pernah terakhir ya. Bukan cepet juga, tapi nggak pernah terakhir. Mungkin juga usia Mbak ya. Karena ya saya udah 61 tahun. Oh, Bapak udah gitu. 61 Jadi tahun. ya nggak bisa terus selalu berharap kenceng terus mungkin ya. Nah, ini ada event Super Bowl. Saya asumsikan ini adalah event terakhir yang saya ikutin di tahun 2022. Nah, tekad saya cuma satu. Saya tidak boleh masuk lari yang terakhir. Karena terlepas itu diselebrasi, panitia selalu membuat kegembiraan menyambut pelari terakhir, tapi itu merepotkan menurut saya. Kenapa Pak merepotkan? Ya saya bukan yang seneng juga terus dirayakan, ambulan disuruh ngawal saya seluruh marshal nanti. Nah, dan kedua, rupanya panitia itu selalu selebrasi cuma 2 pelari Mbak. 2 pelari, pertama dan Yang terakhir. Pertama dan terakhir gitu. Nah, terus saya karena segitu banyaknya, lama-lama teman-teman saya berpikir, karena setiap kali saya selesai berlari, saya selalu nulis pengalaman saya berlari lah gitu. Dan ada yang menuduh, wah kamu sengaja, ini lu sengaja ya dari terakhir ya nyari perhatian panitia bla bla bla. Oh kok begitu tuduhannya? Kita udah bisa nggak di NF udah setengah mati gitu kan gitu. Jadi ya kali, walaupun mohon maaf ya, seharusnya ada juga saya kemungkinan jadi terakhir, karena itu half marathon tetap aja itu sebuah jarak yang juga tidak bisa sembarangan kita anggap itu enteng gitu. Tapi dari semua yang ada, saya pelari terakhir Mbak. Tapi memang kita pun mengundang Bapak ini karena memang ceritanya menarik. Selain tadi Bapak di usia Bapak yang 61 tahun, tapi berhasil bisa menyelesaikan half marathon 21 km. Dan itu rute Super Bowl itu kan unik sekali ya Pak, tanjakan ya Pak ya rutenya itu. Itu Bapak struggle-nya gimana pada saat itu Pak? Saya struggle itu kalau gini, saya tadinya punya target itu 3 jam. Masa sih saya nggak bisa di bawah 3 jam, dan saya yakin kalau 3 jam dengan COT yang diberikan oleh panitia 4 jam, maka saya asumsikan akan banyak orang yang akan memanfaatkan 4 jam rather than dia akan
ngejar 3 jamnya. Nah, udah saya kejar, Mbak. Udah saya kejar dan selalu saya menderita di tanjakan. Karena begitu tanjakan saya harus jalan kaki dan itu sudah pasti menghabiskan waktu. Yap. Yang saya tidak nyangka, saya pikir saya pasti masuk 3 jam di Bundaran Senayan. Oke. Udah mau masuk ke Patimura, saya asumsikan panitia itu akan memberikan lintasannya itu langsung ke tempat finish dong, di bawahnya si jalan layang. Yang saya tidak nyangka, Marshal menghendaki saya lari lagi ke atas. Wah, ini sih pasti di lebih dari 3 jam dong. Nah itu saya, ini nggak fair ini ya panitianya. Dalam arti nggak fair, kenapa sih nggak diterusin aja gitu? Padahal udah dikit lagi ya Pak Tinggal ya. dikit lagi lewat Iskandar Shah, lewat masjid yang itu, simpang menuju ke wali kota kan, itu kan bisa jalan bawah kan. Nah, kalau itu saya bisa lari sekencang-kencangnya. Nah di situ saya down dan kira-kira saya kelebihan waktu ya agak lumayan ya, tidak 3 jam. Nah itu aja. Tapi entoh lagi-lagi saya bukan terakhir gitu. Alhamdulillah. Jadi 2 hari berikutnya saya lihat ada hasil lomba ya. Urutannya. Urutannya. Saya nomor 513 dari 542 peserta kan masih ini, Mbak. Alhamdulillah. Berarti memang goals di tahun 2022 menjadi penutup gitu ya dari lomba lari terkabul ya Pak ya. Betul, dan di Super Bowl ini saya ada satu kategori yang kalau saya tahu mungkin saya akan mendaftar yang itu sebetulnya. Tapi next time saya akan ikut lagi Super Bowl untuk kategori yang namanya duo. 60K2 ya Pak Betul. ya? Nah tadinya asumsi saya duo ini relay. Tapi saya juga nggak kebayang relay-nya gimana. Ini asumsi-asumsi aja. Ternyata itu kategori yang menurut saya harus begitu rupa dipopulerkan oleh Super Bowl. Karena event organizer atau event owner yang mempunyai kategori duo ya saya duga baru Super Bowl. Ya. Kalau relay itu banyak, seperti sebut aja satu perguruan tinggi di Bandung itu membuat relay dari Jakarta ke Bandung itu 20 pelari dalam satu tim, masing-masing berlari 10 kilo untuk berlari 200. Nah, itu relay itu. Nah, masing-masing pelari belum tentu bisa ngobrol di sepanjang jalan. Kalau duo 30, dan kebetulan saya menemukan rekan saya Pak Sumitro Rustam, saya sebut nama. Dia berlari dengan anak laki-lakinya. Anak laki-laki usia berapa tuh Pak? Bapak tahu nggak Pak? Kira-kira 22, 23-an gitu dia bilang. Bapaknya terseret itu artinya dengan harus mengikuti kecepatan anaknya dan kram di berbagai tempat. Ya. Tapi yang saya bayangkan betapa momen ayah anak ya, kalau bahasa orang Inggrisnya mungkin momen father and son 3 jam berlari bersama-sama. Wah, itu kenangannya pasti beda lah, saya bayangkan gitu. Jika pada saat itu Bapak tahu nih ada 60K duo gitu, terus mau ngambil, Bapak rencananya mau bareng sama siapa nih larinya? Nah, ini juga persoalan ternyata. Saya sebetulnya ya berpikir kalau itu harus saya siapkan dari sekarang, saya akan berlari dengan istri saya. Oh. Karena istri saya ini pelari 10K dan tidak maju-maju atau tidak melebihkan latihannya untuk bisa sampai half aja, tidak gitu. Tapi setiap kali saya ikut event full marathon dia selalu ambil 10K-nya. 10K lagi gitu. Jadi memang ada rak untuk medali 10K-nya dia dan ada rak untuk medali-medali saya gitu. Ya. Jadi Bapak sama istri itu sama-sama suka lari ya Pak ya? Saya, atau memang ketemunya di arena lari? Oh, tidak. Kita dua-duanya bukan pelari. Kita baru pelari itu 10 tahun yang lalu lah ya. Saat kami harus nganterin anak ke Jepang. Tiba-tiba di depan kita itu ada sebut aja pemandangan. Ya, pemandangan yang kita tuju sebenarnya Istana Kaisar Tokyo. Nah, Istana Kaisar tuh bayangkan Mbak, itu kayak Istana Bogor. Di sampingnya itu ada lintasan lari dan ribuan orang lari. Lari, satu sore saya tanya, ini ngapain? Karena nggak ada event, nggak ada apa. Oh, kami latihan. Itu bulan September tahun 2011 saya ingat. Latihan apa? Latihan untuk Tokyo Marathon. Jadi salah satu dari situ bisa bahasa Inggris saya gitu. Tokyo Marathon itu apa? Oh, ternyata dia terangin Tokyo Marathon itu nanti bulan Februari tahun 2012 gitu. Itu jadi saya kenalan pertama kali sama yang namanya orang berlari-lari itu di situ. Nah, pulang dari situ saya kok membaca di Kompas ada hasil press conference atau press release-nya dari dulu namanya BII ya. Dia akan menyelenggarakan maraton pertama kali namanya Bali
Maraton. Nah, situ saya daftar. Oke, mulai dari situ, Pak. Dari hampir ya 10 tahun yang lalu lah. Saya maraton pertama kali, FM saya itu di BII Bali Marathon. BBM orang nyebutnya. Gitu. Dan itu menjadi ketagihan, Pak, sampai sekarang. Betul. Nah, jadi lari ini addicted ya. Mencandu. Ya gitulah kira-kira, Mbak. Apa sih, Pak, yang membuat seru dari berlari itu, Pak? Banyak, Pak ya. Jadi awal-awalnya yang saya rasakan adalah sesuatu yang kompetitif. Baik kompetitif dengan teman-teman saya, baik kompetitif dengan diri saya sendiri. Saya mengenal berbagai istilah baru, personal best, segala macam gitu. Lama-lama ada sesuatu yang saya nggak bisa tembus dan nggak bisa saya perbaiki karena mungkin disiplin saya untuk nyari pelatih juga nggak ada. Nah, saya pindah tahun 2015 karena pertama kali saya mengenal, loh, kok ada orang lari lebih dari 42. Saya pikir orang itu ya harusnya ada standarnya. Itu di Komando Maraton namanya, Mas. Di tahun 2016 saya ikut pertama kali. Itu ulang tahunnya Kopassus ke-64. Itu ada lomba 64 kilo di Jakarta. Nah, saya itu coba. Oh, ada toh yang 64. Dan orang menyebutkan itu ultra. Nah, 2016 itu juga langsung saya tahu Kompas menyelenggarakan Sumbawa. Ada yang kategori 100. Nah, itu sejak itu saya pindah dari FM ke ini. Nah, begitu di ultra, sudah lagi bukan personal best, Mbak. Bukan sama sekali di situ. Itu boleh dibilang tantangannya adalah memaknai lari, bukan mengalahkan sesuatu, entah rekod kita sebelumnya. Karena kalau standar 42 kan kita tahu FM, tapi kalau ultra nggak ada standarnya, Mbak. Ada orang yang bikin 320, ada yang orang bikin 150, dan mereka menggunakan untuk berbagai, sebut aja, keperluan. Ada charity, ada memperkenalkan sport tourism, ada juga kampanye. Kampanye bukan kampanye partai politik, tapi kampanye anti narkoba, mungkin ada kampanye anti plastik dengan namanya plogging run, segala macam gitu. Nah, makna dari ultra ini yang saya nikmati gitu. Nah, sesudah itu ceritanya ya, tantangannya berikutnya adalah membuat event lari ya, Mbak ya. Ada beberapa event yang saya ikut terlibat menginisiasi itu, seperti Run to Care, seperti ITB Ultramarathon, semacam itu. Sesudah itu pandemi, Mbak. Berarti berat pas pandemi itu? Berat, Mbak ya, karena sesudah itu kita pindah sepenuhnya medium kita sebagai pelari itu kita harus kenal yang namanya virtual run. Ya seru sih, seru tiap hari liatin leaderboard orang untuk kategori yang namanya paling banyak berlari atau paling jauh berlari. Nah, itu kayak bursa saham gitu. Ada grafiknya. Jarak saya udah disusul oleh pelari musuh saya ini, segala macam gitulah gitu. Tapi ya tetap tidak mohon maaf ya, tidak mengecilkan teman-teman yang sudah juga mendedikasikan virtual run, tapi tetap event raminya atau event di mana kita bisa merasakan kegembiraan itu ya di event fisik seperti Super Bowl kemarin. Iya, gitu. Karena riuh peserta juga ya, Pak ya. Iya, betul. Dan pada saat itu memang istilahnya itu kita diuji untuk bisa sangat bijaksana memacu diri kita ya. Soalnya kalau kita keseret lomba, Mbak, ikut-ikutan kenceng sama yang pelari-pelari muda juga ya konyol gitu ya, pastilah gitu. Oke. Pak, saya mau ajak balik pertama nih, Pak. Bapak sampai bela-belain nih, Pak, katanya kan ada pertandingan nih Spanyol sama Prancis ya, Pak. Katanya Bapak itu sangat gak bisa milih nih antara Super Bowl sama pertandingan itu. Sebenarnya memang segimana sih Super Bowl itu menarik hati Bapak dan tidak bisa ninggalin nih event Maroko dan juga Prancis ini, Pak? Ya itu, Mbak, risiko kalau kita sebut aja mencintai dua hal gitu, dan kita ya harus adil kepada dua-duanya gitu. Ya kalau mau kehilangan dua-duanya ya, Pak ya. Ya. Jadi memang itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Jadinya bisa ikut dua-duanya itu? Ya, mohon maaf ya. Saya kan pelari ultra, Mbak. Ya, kalau saya ikut 159 kilo ya, sebagai saya contoh di Run to Care Prapat ke Medan, saya tuh bisa 34 jam nggak tidur. Wow. Ya kan waktunya COT-nya 34 jam. Iya sih. Jadi saya asumsikan dengan gegabah, besok bisa saya lari, mohon maaf ya, tanpa mengecilkan apa yang namanya HM ya.
dan saya harus juga tetap bisa menikmati ini. Cuma yang saya harus manage, saya yakin saya nggak bisa tidur begitu itu selesai yang namanya pertandingan bola yang terakhir itu. Saya nggak akan bisa tidur lagi. Yang harus saya manage, saya tidur sore sebelumnya lah. Oke. Iya. Berarti jadi artinya saya dapat dua-duanya. Akhirnya dapat Iya, dua-duanya. iya. Tapi pada saat itu yang nyupirin itu Istri ya. Istri, ya. Emang pada saat istri nyupirin itu emang Bapak nggak lagi istirahat full di situ untuk charge energi atau bagaimana? Mbak, itu Oh, kan enggak. dekat rumah saya dari Kuningan, saya Oke, tinggal di oke. apartemen di Rasunas itu ke Balai Kota itu kan dekat gitu ya. Ya memang benar-benar lagi kalau bahasa Inggris lagi awake, lagi sadar aja. Oke. Nggak kerasa ngantuk. Yang kebayang adalah segera akan saya menemukan kegembiraan dengan teman-teman gitu. Nanti akan berfoto-foto setelah selesai finish. Nah, yang mungkin naas bagi saya adalah kebanyakan teman seusia saya di 10K rupanya. Wow. Iya, jadi dia udah masuk finish, sudah duluan foto-foto. Nah, saya belakangan, mereka udah pulang. ya, itu aja yang saya miss sama mereka itu. Tapi Ya. ada keinginan nggak sih Pak kayak di tengah-tengah jalan foto dulu kali ya? Oh, bukan foto dulu, saya Emang selfie Pak? gini Mbak. Saya ini gayanya itu dua yang saya selalu Oke. atau tiga mungkin ya. Ada pre-event. Jadi kalau pre-event, kekuatan saya itu kan bukan memelihara tepatnya ya, mengikuti WA group ya. Kalau boleh, saya siaran dulu di WA group ini. Saya 2 minggu lagi ya, atau hari ini saya mendaftar Super Bowl gitu. Jadi saya udah bercerita ke teman-teman WA group saya itu bahwa saya akan ikut sebuah event mungkin 2 bulan lagi gitu. Nah itu kadang-kadang oleh beberapa teman di WA group, WA group begitu, ditagih. Tinggal seminggu lagi, ya benar event. Nah itu pre-event namanya. Begitu di event, begitu start saya foto. Kilometer saya 1 saya foto. Dan saya titipkan ke teman-teman untuk disampaikan ke WA group itu. Jadi mereka itu ngikutin kilometer by kilometer. Itu yang membuat saya itu mungkin pelari terakhir, Mbak. Salah satu alasan maksud saya. Jadi di Super Bowl itu semua kilometer marker saya punya. Oke, paham. Kilometer marker saya punya. Nah, foto yang paling indah yang mungkin seharusnya saya kembangkan menjadi puisi itu adalah bulan menggantung purnama yang kira-kira jam 5:15 pagi itu. Jadi hari masih gelap. Terbit matahari ya berarti. Belum terbit matahari belum terbit benar, matahari. tapi bulan tuh masih utuh. Bulat, purnama ya Pak ya. Wow, bulan indah terlambat sekali. tenggelam gitu. Itu apalagi lihatnya di atas flyover ya Pak ya. Di atas flyover Antasari mau turun ke arah Patimura. Nah menurut Bapak apa sih Pak setelah Bapak merasakan gitu kan udah ngejalanin Super Bowl, Bapak udah event keberapa Super Bowl maaf? Pertama Mbak. Pertama kali merasakan perdana event Super Bowl. Bagaimana perasaan Bapak dan apa sih menariknya sebenarnya dari Super Bowl menurut Bapak sendiri? Super Bowl ini punya kesan saya satu ya pasti ya lintasannya dirancang sedemikian rupa untuk memanfaatkan flyover ke flyover. Kedua, sepertinya punya ya kalau orang bilang pelari pelanggan yang fanatis ya Mbak ya. Gitu, yang dia pasti akan nunggu datangnya lagi Super Bowl berikutnya dan event ini cukup sebut aja cukup mudah dijangkau oleh pelari Jakarta. Ya, dan menandai kira-kira the last runner di tahun itulah gitu. The last running gitu di tahun itu gitu. Nah, itu kekuatan Super Bowl ya. Jadi menurut saya itu tetap akan selalu menarik gitu. Gitu tanpa mesti harus istilahnya publikasi pun tinggal inovasi tadi kategori tadi. Ada kategori duo itu kan baru sekarang ya, Pak? Iya, betul. Ya, nah itu inovasi menurut saya. Nah, berarti setelah Bapak merasakan ini, apakah nanti di tahun depan nih, kalau misalnya ada pagelaran lagi untuk Super Bowl, Bapak mau ikut nggak? Iya. 60K? 60K? Masa ada kategori 60K? 30K? 60K duo, yang duo itu, 60K duo. Akan ada 60K duo? 60K duo itu yang memang kemarin yang tadi Bapak sebut. 30. Ya, 30. tapi 30. Oh iya Mbak, iya. Ya. Saya akan men-challenge ya. Saya sendiri dan challenge-nya itu bukan, mohon maaf ya Mbak ya, nanti nggak enak kalau saya didengar seolah-olah 30 gitu nggak ada apa-apanya gitu ya, bukan. Tapi buat istri saya itu challenge yang akan luar biasa. Berarti, untuk saya nyiapin dia. Tapi kalau toh juga nanti kita jadi ngambil,
mungkin saya nuntun dia atau itu suasana itu yang akan saya beri. Oke. Akan kami rasakan bersama-sama. Oke, jadi Bapak harapannya apa nih Pak ke depannya Pak? Mungkin untuk Super Bowl dan juga harapan untuk diri Bapak sendiri gitu. Lari apakah bisa jadi pertama atau gimana? Oh ya enggak lah Mbak, enggak lah ya unless ini saya nggak tahu nih apa ada kemewahan itu gitu. Jadi sebetulnya pelari itu kan tidak sepenuhnya hadiah kan, ya. Tidak rupiahnya. Nah, e-certificate pun cukup. Nah, karena itu sebetulnya sebanyak mungkin kategori itu bagus. Nah, mungkin kategori 62, 64 gitu ya. Yang mungkin pesertanya bukan saya dengan beberapa teman saya 5 orang gitu. Kalau itu kelihatan dari awal ada kategori gitu untuk kami ini bersiap gitu, itu cukup fun. Karena saya ingin sedikit menyampaikan kelebihan Super Bowl ya. Saya itu sampai mau katakan tidak flattering ya, tidak melebih-lebihkan Super Bowl. Begitu saya ngambil respect yang saya ingat banget di gedung ini. Oke. Saya buka di rumah, wah banyak banget Mbak. Sponsor. Fine, tapi ya saya tidak boleh membanding-bandingkan seolah yang lain jelek gitu. Iya. Luar biasa Mbak. Itu saya foto di di meja saya. Iya. Berikut kaosnya, berikut bib number saya, dan saya siarkan kemana-mana. Oke. Saya siarkan kemana-mana, dan mereka yang tidak ikut Super Bowl mengatakan, itu semua ada di respect, mereka bertanya. Iya, dan saya daftar. Ini barangnya, ini satu, ini. Wah, kenyang sama respect. Sampai seolah-olah ada sesuatu yang nggak ada hubungan sama lari pun ya mungkin tidak langsung berubah yang namanya deterjen itu, terus ini motor segala macam ada kok di situ Mbak. Nah itu aja sudah memberi kami penghargaan tersendiri lah gitu. Dan pada saat di set pun gitu banyak sekali mineral waternya gitu itu ya, kemudian mewah, juga saya sangat menghargai baik sponsor maupun event owner. Saya kan membedakan antara event owner dan event organizer kan. Saya harus mengatakan Super Bowl miliknya Super Bowl, kan Super Bowl ini majalah kan ya, itu event owner. Nah dia bisa nunjuk whoever sih ini. Dan saya lihat di depan mata, kami ini kan nggak boleh minum terlalu banyak juga Mbak. Bisa bonking istilahnya ya, jadi kembung terus lari-larian gitu. Itu dibagi kepada peserta Car Free Day. Itu menurut saya ya generous ya kalau bahasa Inggrisnya ya, baik hati untuk tidak terus dibawa pulang lagi gitu ya kira-kira. Nah, itu menarik buat saya. Oke. Pak Gatot, sebenarnya saya masih mau nanya beberapa pertanyaan lagi, masih panjang gitu kan karena kita seru banget. Tapi kayaknya kita harus mengakhiri dulu ya. Ya kapan-kapan kita ketemu lagi Mbak. Kapan-kapan saya senang sekali Bapak bisa bertemu sama Bapak gitu ya. Dan juga bisa ngobrol-ngobrol nih, berbincang-bincang sama pengalaman Bapak yang sangat luar biasa. Tapi kita harus kembali mungkin di lain waktu ya Pak ya. Iya, mengerti sekali Mbak. Saya sampaikan terima kasih. Saya ucapkan selamat dengan penyelenggaraan kemarin. Tapi seperti halnya kompetisinya si pelari, kompetisi penyelenggaraan pun akan berkompetisi dengan event lain. Jadi selamat dengan berbagai inovasinya, baik kategori maupun istilahnya juga hal-hal yang membuat pelari selalu bisa terkenang dengan Super Bowl, Mbak. Wah, selamat Mbak. Indah sekali kata-katanya. Berarti Bapak memang sebagai penyair. Ya, tapi harus di-trigger sama bulan. Iya, benar itu. Ditunggu Bapak karya-karyanya. Iya. Terima kasih, Mbak. Ya, itu dia tadi Sobat Tribun, wawancara kami bersama salah satu pelari yang pada saat itu mengikuti ajang Super Bowl Run. Ternyata dia memiliki segudang cerita yang sangat menarik. Sampai bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. See you. Jangan lupa subscribe ya.